Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita dalam edisi ini dalam rangka mendalami makna apa yang kita baca di dalam tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut Thayyibatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu merupakan kalimat-kalimat yang perlu kita dalami sehingga semakin dalam pemaknaan ketika kita membaca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadis salihin. Ada 6 kata ya yang perlu kita dalami. At-tahiyah. At-tahiyah itu kehormatan artinya. Ini berkenaan dengan juga ada hubungan dengan salam. Kemudian mubarakah. Kemudian sholawat. Nah, sekarang kita mengkaji kalimat sholawat. Ya. Mari kita lihat bagaimana kata itu dimaknai. Ya. Berasal dari kata shola. Berarti menyalakan api. Ya. Dengan menyalakan api itu berarti kita menyemangati, gitu kan? Menyemangati. Mari kita lihat Allah berfirman di dalam surah Yasin 36 ayat 64 ya. Aslau hal yaum. Mari kita lihat ayat itu secara lengkap ya. Masuklah ke dalamnya pada hari itu karena dahulu kamu mengingkarinya. Islau hal yaum bima kuntum takfurun. Kita lanjutkan. Al yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka
Tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Yaitu pada waktu dihisap, ya, maka mulut kita terkunci, ya, hanya tangan kita memberikan kesaksian, kaki kita. Ya Allah, mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita malu, ya. Jadi pada tingkat tertentu orang yang masuk neraka itu dihinakan, ya. Dihinakan, ya. Al-yawma nakhtimu ala afihim, ya. Pada hari ini kami tutup ala afwahim, mulut mereka, watukallimuna aidihim, dan akan bicara itu pada kami adalah tangan-tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kesaksian kaki mereka dengan apa yang dahulu mereka kerjakan, ya. Mari kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 ya. Mudah-mudahan dihapus segala dosa-dosa kita. Dari kata sholah itu artinya masuklah, ya. Aslauha yaum, ya. Surah Al-Waqiah 54. Dan dibakar di dalam neraka, wa tasliyahum jahim, ya. Di surah Al-Waqiah itu ayat ke 94, ya. Jadi watasliyahu jahim, dan masuklah, dibakar di dalam api neraka. Mari kita lanjutkan kata-kata yang berarti selanjutnya. Kata as-salatu, sembahyang, ya. As-salatu itu sembahyang yang kita sering ucapkan. Berarti mendoakan, meminta berkah, dan memuji, ya. Jadi kalau kita sholat itu ya mendoakan, meminta berkah, memuji, dan sebagainya. Segala isi di dalam mana bacaan kita di dalam sholat, mengingat, ya. Mari kita lihat ayat surah At-Taubah ayat 103. Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadikan ketentraman jiwa bagi mereka. Washolli alaihim, inna sholawataka sakanul lahum. Itu waktu kita mendoakan ketika kita mengambil zakat, ya. Yang 103 itu, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah mendengar, Maha mengetahui, ya. Ketika kita memungut zakat, ya.
Kemudian surah Al-Ahzab, berselawatlah untuk Nabi, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi. Yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Mari kita lihat lengkapnya ya. Surah Al-Ahzab 33 ayat 56. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ayat Al-Ahzab 56 Oh, ini ada kekeliruan ini ya. Mari kita lihat yang di dalam Qur'annya. Oh tidak, dia potong saja ya. Innallaha ma malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Ya. Kalau ada 3 jadi, ya. Kalau jadi kalau doa Rasul dan Allah untuk ulang Muslim, hakikatnya menyucikan mereka. Salawat, doa Rasul dan Allah untuk orang Muslim, hakikatnya menyucikan kita. Jadi kalau malaikat mendoakan, ya, mendoakan. Kalau Allah merahmati, ya. Nah, mari kita lihat di dalam surah Al-Baqarah 157. Ya. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Ulaika alaihim sholawat. Ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim wa rahmah. Jadi Al-Baqarah 157 itu berkenaan musibah. Jadi kalau orang yang kena musibah, ya, kita lihat sekarang. Dan kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Walana beluwanakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Jadi kalau kita diuji Allah Subhanahu wa taala berbagai hal seperti rasa takut, ya, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, ya. Dan sampaikanlah gembira kepada orang-orang yang sabar. Yaitu ayat 156, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila
ditimpa musibah, kematian atau apa saja, dan kita selalu membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu berkenaan dengan kematian. Sebenarnya apa saja, kecelakaan yang terkait dengan penjelasan ayat 155, kekurangan harta dan sebagainya ya. Jadi kalau kita ada musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan mereka itulah ya, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itulah yang orang-orang yang mendapat petunjuk ya. Jadi dengan mentadaburi, dengan memahami segala ayat yang berkenaan dengan sholawat, maka akan membawa pengertian kita ya, waktu kita membaca at-tahiyatul mubarakatus sholawat. Nah, sholawat gitu kan, kita teringat segala yang berkenaan sholawat, berkenaan dengan kesabaran mendapat musibah ya. So, sholawat digunakan di situ adalah ampunan, artinya ampunan. Sholawat itu ampunan di dalam konteks tadi ya. Kemudian kita ingat bagaimana kita berselawat kepada Rasulullah ya. Kita mohon Allah memberikan rahmatnya. Kita ingat bahwa Allah pun berselawat kepada Rasulullah, malaikat juga ya, cuman pengertiannya jadi lain. Kalau kita lanjut. Hakikatnya selawat dari malaikat. Nih, kita tadi kan membaca malaikat juga berselawat kepada Nabi ya. Adalah doa serta permohonan ampun mereka. Jadi malaikat pun mendoakan Nabi dan berselawat juga dalam arti memohonkan ampunan ya. Inna Allah wa malaikah gitu, yusalluna 'alan nabi. Jadi selawat dari malaikat itu artinya doa dan memohon ampunan. Mari kita lanjut lagi. Ayat surah Al-Ahzab juga kita melihat ayat ke 41, 42, 43 ya. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya ya. Wasabbihu bukrata wa asilah, dan sucikanlah dia dengan bertasbih di waktu pagi dan sore hari. Walladzi yusalli, dialah yang berselawat ya, alaikum wa malaikatuhu, dialah yang memberi rahmat kepadamu. Walladzi yusalli alaikum, atas kalian kita ya,
Wa malaikatuhu, malaikat juga memintakan ampunan untuk kalian, untuk kita. Liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Ya. Dia yang mengeluarkan dari kegelapan menuju terang, cahaya keimanan. Wa kana bil mu'minina rahima, dan dia dengan orang-orang mukmin itu kekal kasih sayangnya. Jadi kalau orang beriman itu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dilanjutkan tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Nah, waktu Allah mengucapkan salam kepada kita, ya. Jadi terbayang kita kata-kata sholawat itu, ya, juga berkenaan dengan sholah, artinya berdoa. Kita satu lagi, berkenaan dengan sholawat itu berkenaan dengan sholat, ya, dan iqomah. Jadi mari kita lihat ayat 162. Dan orang-orang yang mendirikan salat, wal mukimi nasolah. Ini betul-betul orang yang memang sholat, ya. Wa aqimus sholah, dan dirikanlah sholat. Al-Baqarah 43, ya. Surah Al-Ma'un ayat 45. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat, yaitu alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Nanti kita bahas di dalam sholat khusyuk, ya. Sebenarnya sudah ada di dalam YouTube itu ada 19 rekaman, yaitu dengan judul Al-Quran dan sholat khusyuk, ya. Coba didengarkan kembali, nanti kita ulang, ya. Jadi kalau sholat tadi, kemudian al-iqomah untuk mengingatkan bahwa yang dimaksud melakukan sholat di sini memenuhi hak-hak rukun-rukun salat dan syarat-syarat, bukan hanya sekadar melakukan gerakan-gerakan. Jadi betul-betul orang melakukan sholat dengan arti yang sesungguhnya. Saya kira cukup, ya. Mudah-mudahan sebagai pengingat saja, ya. Berkenaan dengan sholat itu ada tiga kata penghubung, ya. Ada yang ala, ya. Ada yang an, alladzina hum an sholatihim sahun. Ada yang berkenaan dengan ala, ya, ala, an, ala, dan fi, ada tiga. Jadi itu berkenaan dengan sholat itu, ya. Jadi dalam surah Al-Mu'minun ayat 9, walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Sholawat, ya, yaitu serta orang-orang yang memberi salatnya, ya. Kemudian Al-Mu'minun 1-2, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi kita kembali sekarang mengulang apa-apa yang penting. Jadi at-tahiyatu
betul itu berkenaan dengan hayya, ya, hayya. Kita dan berkenaan dengan penghormatan. Dan penghormatan itu berkenaan juga dengan salam. Ya, nanti kita bahas salam. Kemudian mubarak. Itu menjadi penting karena kitab Al-Quran yang disampaikan kepada Nabi Muhammad itu akan menjadi berkah apabila ditadaburi, ya, apabila ditadaburi dan diambil pelajarannya, maka Al-Quran itu bisa menjadi barokah gitu. Jadi kalau kita mengharapkan barokah menurut ayat Quran, ya, barokah dari ayat Quran yaitu kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyadzakkara ulul albab. Surah Shad ayat 29. Ya. Kitab Al-Quran ini telah diturunkan kepada engkau Nabi Muhammad, penuh berkah, mubarakun. Caranya lihat baru ayati, merenungkan, mentadaburi, ya, kandungan-kandungan ayatnya, dan waliyadzakkarul albab, dan dapat diambil dari pelajaran. Itu inti daripada mubarak itu. Jadi at-tahiyat berkenaan dengan Allah, dia akan memberi salam kepada kita. Kemudian juga berkenaan dengan malaikat akan memberi salam kepada kita. Kemudian kita sama kita memberi salam at-tahiyat juga, menghormati. Kemudian sholawat tadi berkenaan 3 hal tadi. Sholawat dalam arti diampuni dosa, sholawat dalam arti didoakan, ya, oleh malaikat, dan sholawat dalam arti Allah memberikan berkah. Gitu. Mudah-mudahan kita lanjutkan dengan thayyibah, ya, thayyibah, kemudian salam, kemudian sholihin. Mudah-mudahan ini perlu waktu yang lama, perlu pengayaan yang cukup lama untuk mengendap di dalam hati kita. Tapi kita sudah tahu susunannya. At-tahiyat berkenaan dengan Allah, barokah berkenaan dengan Quran, salawat berkenaan dengan Nabi Muhammad, at-thayyibah berkenaan dengan kita, ya. Kita akan mendapat kehidupan yang baik apabila kita melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam, ya, salam itu cukup panjang gitu. Salah satu berkenaan salam itu adalah sifat daripada salam itu sendiri. Kemudian salam itu assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Salam itu untuk kami dan berserta dengan orang-orang soleh. Saya kira cukup, ya. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi, diulang lagi untuk diresapi, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.